Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang jalur rempah yang ada di Kalimantan. Kelompok kami beranggotakan 1. Wildan Ardika absen 34. 2. Raditya Dimas absen 23. 3. Farisa Krisna absen 15. 4. Narindra Seto absen 21. 5. Damasya Farisha absen 12. 6. Valiant Agna absen 31. Apa sih itu jalur rempah? Alur rempah atau disebut juga Spice Road adalah istilah yang digunakan untuk menyebut jalur perdagangan dan budaya bagi nenek moyang bangsa Indonesia untuk menjalin hubungan antar suku dan bangsa dengan rempah-rempah sebagai komoditas utama. Jalur rempah ini menghubungkan dari Timur Asia hingga ke arah Barat Eropa, yang terhubung dengan benua Amerika, Afrika, dan Australia. Menurut pengalaman Tome Pires selama berada di Nusantara pada awal abad ke-16, Nusantara pada masa itu sangat terkenal sehingga tidak heran apabila disebut sebagai negeri tumbuh suburnya keanekaragaman hayati dunia. Oleh sebab itu, jalur rempah dijadikan julukan spesifik oleh para ahli dan sejarawan Indonesia untuk mendeskripsikan, merekonstruksi, dan melacak kembali perjalanan para pedagang di masa lampau. Sebab, berkat jalur rempah ini terbentuk aktivitas perdagangan global. Disebut sebagai jalur rempah karena untuk memberi pemahaman atau ideologi bahwa sebenarnya yang lebih dulu membentuk jalur tersebut adalah daya tarik rempah-rempah Nusantara. Jalur rempah di Kalimantan Selatan. Pada abad ke-15 hingga 17 kawasan Asia Tenggara memasuki era niaga, TAGO Commerce, di mana aktivitas perdagangan meningkat signifikan. Terutama perdagangan rempah. Pada era ini menurut Ahyat, 2001, pelabuhan Banjarmasin yang pada awalnya berada dalam sumbu perdagangan antar pulau, meningkat menjadi sumbu perdagangan intra-Asia serta sumbu perdagangan internasional dalam jalur perdagangan maritim Asia Tenggara. Barang yang dibawa keluar, kalau sebelumnya membawa lada, sahang, dalam beberapa abad kemudian berganti komoditas lain seperti kayu besi, minyak dan kayu gaharu, intan, rotan, sarang burung dan lain sebagainya. Ketika kembali ke Banjarmasin, mereka membawa barang seperti berbagai macam kain, gula, bawang, garam, barang pecah belah, piring, mangkuk, gelas, dan barang yang terbuat dari tembaga, baki, tempat menginang, alat-alat musik gamelan. Sejak masa Kesultanan Banjarmasin, orang-orang Banjar terkenal sebagai pedagang sahang yang ulet dan rajin sampai keluar daerah. Menurut Bondan, ada 3 golongan pedagang di Banjarmasin yaitu Sultan dan keluarganya yang mempunyai hak dan kekuasaan mut pajak dari barang perdagangan, golongan mantri, bawahan Sultan, dan bubuhan saudagar. Bondan, 1925, bubuhan saudagar inilah yang membawa barang-barang dagangan keluar masuk Banjarmasin. Barang yang dibawa keluar, kalau sebelumnya membawa lada, sahang, dalam beberapa abad kemudian berganti komoditas lain seperti kayu besi, minyak dan kayu gaharu, intan, rotan, sarang burung dan lain sebagainya. Ketika kembali ke Banjarmasin, mereka membawa barang seperti berbagai macam kain, gula, bawang, garam, barang pecah belah, piring, mangkuk, gelas, dan barang yang terbuat dari tembaga, baki, tempat menginang, alat-alat musik gamelan. Komoditas perdagangan yang dibawa bubuhan saudagar didistribusikan di pasar-pasar setempat dengan menggunakan sarana transportasi sungai, Subiakto, 1997. Alat transportasi sungai itu didominasi perahu-perahu, jukung, khas Banjar. Perahu-perahu tersebut mengangkut berbagai barang dari pedalaman maupun dari luar daerah seperti kayu, lilin lebah, minyak kayu gaharu, kain, gerabah, intan, dan lada sahang. Komoditas ini dihasilkan orang Dayak dan orang Banjar yang tinggal di pedalaman. Barang-barang itu diperdagangkan di pasar lokal. Di sebelah timur pantai Tabanio terdapat suatu daerah yang bernama Jaratan, sekarang Panjaratan. Di daerah ini terdapat tempat pengumpulan lada yang diperdagangkan keluar pulau melalui Laut Jawa. Daerah-daerah yang dituju sebagai daerah pemasaran terutama Jawa dan Sumatera. Di daerah tersebut juga terdapat markas perampok yang daerah operasinya meliputi pantai Laut Jawa, Pulau Laut, Teluk Pamukan, Pasir, Muara Sungai Barito, bahkan juga sampai ke Muara Sungai Kahayan. Sebagai sasaran perampokan antara lain lada, emas, dan senjata baik itu milik pedagang asli maupun lokal. Oleh karena memiliki potensi perekonomian yang cukup tinggi, maka daerah Tabanio menjadi incaran pedagang-pedagang asing. Untuk mengamankan daerah ini, baik dari gangguan perampok maupun incaran pedagang asing, Kerajaan Banjar merasa perlu mengadakan pengawasan sampai daerah tanah laut. Perdagangan rempah memiliki dampak yang luas, tidak hanya dalam penyebaran budaya, teknologi, dan ideologi dari daratan benua Asia ke kawasan Kepulauan Asia Tenggara, tetapi juga dalam mendorong kemunculan kelas sosial baru di masyarakat di wilayah Banjarmasin dan umumnya di bagian selatan Kalimantan.
Keberadaan perdagangan lada, sahang, di Kesultanan Banjarmasin secara tidak langsung memengaruhi terbentuknya kelas saudagar Banjar, yang dikenal sebagai orang Banjar yang berprofesi sebagai pedagang. Konektivitas budaya jalur rempah Kalimantan Barat. Perdagangan Melayu, relasi dan interaksi sosial ekonomi kegiatan perekonomian dalam arti transaksi perdagangan antara wilayah Kalimantan bagian Barat dan berbagai wilayah di Nusantara telah berlangsung jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa, Belanda. Dalam dinamikanya telah melahirkan karakteristik dan jaringan perdagangan dari suatu kelompok pedagang. Pedagang-pedagang itu umumnya menjalankan peran tersendiri dalam kelompok pedagang yang berasal dari berbagai etnis dan dari daerah yang beragam baik daerah hilir atau pesisir pantai maupun huluan atau pedalaman. Barang-barang yang diperdagangkan pada masa itu adalah hasil tambang dan hasil hutan, yang diperoleh melalui jaringan perdagangan antara pesisir dan pedalaman. Kayu, getah damar, rotan, sarang burung, dan tengkawang merupakan barang-barang dagangan yang laku di pasaran internasional. Selain itu, Kalimantan bagian Barat dikenal sebagai salah satu daerah penghasil rempah, khususnya lada. Kondisi di Kalimantan Barat, komoditas perkebunan lada memang tidak sepopuler jenis komoditas lainnya. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri, lada Kalimantan Barat saat ini memiliki peran penting dan menjadi komoditas unggulan yang diekspor ke negara luar. Perkebunan lada di Kalbar diperkirakan sudah ada sejak abad ke-18, di masa Kesultanan Sambas. Sejak awal abad ke-18 hingga paruh kedua abad ke-19, Kalbar merupakan jalur perdagangan. Terutama di wilayah-wilayah pesisir, seperti Sambas dan Ketapang. Pada era itu, pemerintahan dipegang beberapa kerajaan. Mereka bekerja sama dengan kapal-kapal dagang dari negara luar untuk menjual hasil bumi dan hasil hutan. Perkembangan perdagangan yang pesat telah mendorong tumbuhnya kota-kota pelabuhan di sepanjang pesisir Nusantara. Bersamaan dengan itu pula muncul kerajaan-kerajaan Islam di kawasan Kalimantan bagian Barat seperti Kerajaan Sambasyang berdiri pada dekade ketiga awal abad ke-17, yang bergerak dalam aktivitas perdagangan. Sehingga tumbuh pula golongan pedagang Melayu dan pedagang-pedagang lainnya yang menjadi tulang punggung bagi aktivitas perekonomian masa itu. Para pedagang atau saudagar yang bermukim di kota pelabuhan Sambas merupakan masyarakat yang hidup dari perdagangan dan pelayaran. Kelompok ini bersama Sultan dan golongan bangsawan di kota pelabuhan Sambas banyak memberi warna pada pertumbuhan di dua sektor kegiatan negara dan swasta. Sejarah sosial ekonomi dan politik kerajaan Sambas tidak terlepas dari dua hal pokok, yaitu bentuknya kongsi-kongsi Cina di satu sisi dan hadirnya kekuasaan asing Eropa. Rempah-rempah. Komoditas rempah-rempah di Kalimantan memiliki sejarah yang panjang dan beragam, menunjukkan kekayaan alam yang luar biasa dari pulau tersebut. Berikut adalah beberapa komoditas rempah-rempah dan produk terkait yang berasal dari Kalimantan. Pada Piper nigrum. Kalimantan, khususnya bagian selatan dan barat, memiliki iklim dan tanah yang cocok untuk budidaya lada, salah satu rempah-rempah yang paling dicari di dunia. Lada hitam dan putih dari Kalimantan dikenal karena kualitasnya yang tinggi. Cengkeh, Zygium aromaticum. Meskipun lebih terkenal di Kepulauan Maluku, cengkeh juga dibudidayakan di Kalimantan. Cengkeh digunakan sebagai bumbu masakan dan juga dalam industri rokok kretek. Gaharu, Aquilaria malaccensis. Meskipun bukan rempah-rempah, gaharu, atau agarwoot, adalah komoditas berharga dari Kalimantan, dihasilkan dari pohon Aquilaria yang terinfeksi jamur. Gaharu digunakan untuk pembuatan dupa dan parfum. Kunyit, curcumalonga. Kunyit adalah rempah-rempah penting yang digunakan di seluruh Kalimantan, tidak hanya sebagai bumbu masakan tetapi juga untuk pewarna alami dan obat. Jahe, Zingiber officials. Jahe adalah tanaman rimpang yang banyak digunakan di Kalimantan, baik untuk konsumsi sehari-hari sebagai rempah-rempah maupun untuk pengobatan tradisional. Sangka akan diserang Mataram. Untuk itu, Kesultanan Banjarmasin mengirim utusan ke Batavia, merundingkan bantuan VOC. Dalam rangka siap siaga menghadapi serbuan Mataram. Situasi seperti ini yang selalu diinginkan VOC agar memperoleh kesempatan bulan Juli 1633.